Walaupun kamu melakukan banyak hal yang hebat, demi namaku juga, kamu catut namaku kata Tuhan. Kamu luar biasa, kayaknya hebat secara manusia, tapi dengar, aku gak kenal kamu, enyah dari hadapan. Sulit ke polanya. Pergi dari hadapanku. Taman Eden, keluar dari Taman Eden. Tanah perjanjian, keluar dari tanah perjanjian. Gereja, kalau gak taat sama Tuhan, keluar dari hadirat Tuhan, enyah daripada. Sama polanya. Jadi saya lihat, makanya kenapa Tuhan Yesus katakan, karena itu pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk apa? Gereja harus memuridkan, bukan cuma untuk ngajarin ibadah, tapi harus mengajarkan bagaimana hidup sesuai dengan surga. Dan itu pemuridan. Makanya saya mau ajak sahabat Tuhan, teman-teman semua, ayo galakan KKA di tempat saudara masing-masing. Karena dengan KKA, kelompok kecil, namanya juga kelompok keluarga Allah. Itu keluarga. Ini waktu kita bangun ini, nggak cuma kebaktian, tapi kita belajar firman. Setiap orang harus baca firman, setiap orang harus mengerti firman, berbagi firman, saling mendoakan satu sama lain. Di KKA itu kalau ada yang tersinggung, saling mengampuni satu sama lain. Oh iya, pada saat kita mungkin kecewa sama orang lain, kita datang cuci kaki mereka, seperti Yesus melakukan cuci kaki murid-muridnya. Itu yang terjadi dalam KKA. Kita dibentuk oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Kebaktian hari Minggu tidak menjadikan orang serupa dengan Yesus. Betul, saudara. Saya harus akuin itu. Karena orang datang cuma dengar, pulang, lakukan hidup yang sama. Tapi di pemuridan, di sana kita akan dibentuk. Makanya kenapa Yesus katakan ini? Oleh sebab itu, ayo, pergilah, bangunlah gereja dengan ibadah yang besar. Yesus bilang begitu? Enggak. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Murid itu harus belajar. Murid itu harus lihat apa yang guru lakukan. Murid itu meniru gurunya. Makanya didukung dan ditiru. Guru. Jadi guru kita adalah Yesus. Mau gak kita dimuridkan? Mau gak kita belajar firman dan belajar berdoa? Mau gak yang tadinya gak pernah berdoa, sekarang begitu masuk KKA diajar berdoa. Yang tadinya takut kalau berdoa, sekarang dia, saya berdoa. Saya berdoa Pak Pendeta. Saya berdoa. Saya melayani Pak Pendeta. Lihat saudara, dalam KKA seseorang akan mengalami perubahan hidup. Yang tadinya pikirannya negatif terus, sekarang nggak, pikirannya udah mulai bersih. Yang tadinya bicaranya kasar terus, mengutuk, kutuk keluar dari mulutnya, sekarang itu kakak diubahkan karena firman Tuhan. Sekarang perkataannya berkah. Sudah lihat kehidupan yang diubahkan. Orang-orang yang hidupnya diubahkan inilah pada satu saat Tuhan akan bilang ini, sabaslah hamba-Ku yang baik dan setia. Mari masuk dalam kebahagiaan Tuhan, karena engkau sudah lakukan apa yang kuperintahkan. Saudara, jangan senang dulu jadi orang Kristen, tapi berbahagialah kalau kita mau jadi murid. Karena murid diajar, karena murid dibentuk. Karakternya yang tadinya pemarah, cepat tersinggung, diasah oleh Tuhan, dimatikan semuanya di dalam pemuridan. Dan di situ kita akan melihat, saya bertumbuh di dalam Tuhan. Saya semakin serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Dan di situ kita akan lihat, Tuhan akan katakan, sabaslah, hai hamba-Ku. Ya. Baik dan setia. Baik dan setia. Mari masuk ke dalam. Bukan kepala saudara kita.